Halo semua, jumpa lagi dengan Pajak Perjalanan. Kali ini kita ada di Pasar Johar Semarang. Langsung aja kita jalan. Ini bagian tengah depan. Jadi letaknya itu di sebelah timur alun-alun Semarang. Alun-alun Semarang tuh di sini. Tuh, nggak kelihatan sih ya. Alun-alun timurnya nanti ada pasar Johar nih. Di Pasar Johar ini sudah ada sejak tahun 1860. 1860 berupa pasar, tapi belum ada bangunannya kayak gini. Jadi bangunannya ini mulai ada tahun 1939. Tuh, 1939. 1939 dibangun, dan yang merancang ini, gedungnya ini, nanti kita lihat ada yang hal-hal unik dalam nih. Jadi yang merancang itu namanya Insinyur Thomas Karsten. Dulu sempat kebakaran, habis. Struktur bangunan aslinya masih ada, cuman ada perbaikan besar-besaran dan diresmikan lagi pada tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Oke, jadi kita jalan. Pasarnya dibagi 3 bagian besar. Yang bagian utara sana, terus tengah ini, sama bagian selatan. Kita mulai dari bagian utaranya dulu aja, karena jalan utama itu justru di utara. Kalau di depannya ini alun-alun, dan jalannya bukan jalan utama. Jalan utama di utara. Di bagian utara kita coba lihat dari samping dulu ya. Dari samping sini banyaknya yang jualan pakaian. Kondisinya sekarang tidak begitu ramai. Ini hari libur padahal, karena memang kondisi Pasar Johar pasca setelah diperbaiki besar-besaran itu, pedagang dipindah ke daerah Masjid Agung Semarang. Dan rata-rata pedagang yang jualan di Masjid Agung itu udah di sana lebih ramai yang beli daripada yang di sini sekarang. Padahal kondisi pasarnya justru bagus yang sekarang ini, lebih bersih, lebih nyaman buat belanja. Parkirnya juga banyak tuh, di sini mobil parkir banyak. Motor juga parkir bisa di alun-alun, bisa di dalam pasar. Yuk kita lanjut. Jadi kalian bisa lewat di bagian dari jalan utara ini, atau dari selatan juga ada, tapi jalannya lebih kecil. Karena jalan utamanya sini, aku tunjukin dulu ya. Ada tangganya di sini. Pojok ada tangganya, tapi ada tiang telepon kayaknya. Tuh, tengah-tengah tangga ada tiang. Jadi bagian utaranya di sini ya guys. Bagian utaranya ini adalah jalan utama. Kalau mau ke area kesana itu daerah Jalan Pemuda. Kesana itu namanya daerah Ubaan. Jadi sebenarnya depannya itu hadapnya ke sana, depan yang tadi, yang tengah itu. Tapi karena sering dilewatin sini, jadi harus ada identitasnya juga nih. Depan ada tulisannya Pasar Johar. Kita lanjutkan, di sini ada bagian depan. Dalam itu banyak ada perabotan rumah tangga dan banyakkan pakaian sih. Kita sampai ke pojok dulu ya. Jadi toko-tokonya di sini tuh nggak begitu banyak, nggak begitu padat. Banyak yang kosong lapaknya, tuh kosong, yang di sini kosong. Karena memang pengunjungnya juga nggak sebanyak dulu sih. Apalagi yang samping-samping sini kayaknya banyak yang kosong di samping sini. Oke, di sini kondisinya lebih sepi. Yang bagian timur, bagian belakangnya ini sepi. Ya, jadi mau gimana juga ya. Kondisinya memang cukup dilema. Karena pasarnya udah dibangun bagus, tapi sayangnya kurang dimanfaatkan. Ya, semoga kalian kalau udah lihat video ini, main-main lah ke sini. Tempatnya bersih kok, asik juga sih.
Dan ini menyimpan sejarah kota Semarang dan Indonesia tentunya, karena dulu ini sempat jadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Ya, jadi jangan bayangin pasarnya yang kotor kumuh gitu, enggak. Kalau dulu mungkin iya dulu, sekarang udah bersih rapi. Oke, sekarang kita mau masuk. Kita lihat dulu di sini ada lantai 1 aksesoris konveksi, lantai 2 aksesoris ada alat rumah tangga. Oke, di sini kita bisa melihat banyak penjual. Dagangannya lebih ke pakaian ya, guys. Daster-daster ibu-ibu. Jadi di sini mari Bu, jalan-jalan Bu. Udah beli kaos Semarangan, daster murah-murah. Nggak apa-apa. Mau video Bu? Enggak. Oke, jadi kondisinya seperti itu. Ini pakaian juga pakaian. Jadi di sini banyak penjual pakaian, baik yang tradisional, baik pakaian untuk oleh-oleh juga ada di sini. Yang khas Semarang tuh banyak tuh. Ada kaos-kaos Semarang dan baju anak-anak. Kita coba jalan lagi. Habis ini kita mau ke atas ya. Jadi kondisinya memang yang jualan banyak sebenarnya. Cuman ya nggak padat kayak dulu. Kalau dulu padat jual semua jualan, semua buka. Kalau sekarang udah cukup berkurang. Ini bagian yang pertama, kita di lantai 1. Habis ini kita mau ke lantai 2. Di lantai 2 ini perabotan banyak. Dari perabotan rumah tangga sampai elektronik kecil kayak kipas gitu. Dan di sini seperti yang aku bilang tadi, banyak yang ada lapak-lapaknya sebenarnya, cuman mereka nggak jualan karena memang pengunjungnya cukup sepi. Di sini juga ada optik-optik gitu, beberapa buka kayaknya. Oh iya, kita coba lihat fakta uniknya di Pasar Johar ini adalah desain bangunannya. Oh, jadi di sini desain oleh arsiteknya sehingga kita tidak ngerasa kepanasan. Di sini nggak kerasa gerah karena memang desainnya ada ventilasi seperti ini. Dan ini pilar yang asli, yang memang kayaknya memang dibiarkan tetap seperti asalnya. Yang lainnya kan udah diperbaiki ya. Yang dibiarin asli ada 2 sini sama pojok sana. Ada 4 sih. Setiap gedung ada 4. Ini 1, pojok sana 1, pojok 1 gitu. Jadi seperti ini pemandangannya kalau dari atas, cuma kelihatan lapak-lapak ya. Namanya juga pasar. Sebenarnya keren loh. Biasanya kalau aku dan teman-teman itu kesini buat foto. Mari Pak. Oke, mungkin ya agak pagi apa emang karena libur ya? Lumayan sepi sih. Oh, sepertinya belum pada buka. Ini masih kepagian kayaknya. Ini jam 9.45, belum ada jam 10. Oke, kalian bisa lihat kondisi pasarnya tuh bersih loh. Bersih. Cukup dirawat sebenarnya. Terus sini ada tempat sampahnya ada 3. Cuman sayangnya tempat sampah seperti ini dimanapun di Indonesia kayaknya kurang dimanfaatkan dengan baik ya. Karena sampahnya pun biasanya jadiin 1. Ya, semoga dengan adanya seperti ini kalian jadi lebih aware, jadi lebih peduli buat buang sampah dibagi gitu. Oke, seperti ini lagi, seperti yang di pojok sana tadi, di sini juga ada tiang dibiarin asli. Oke, ini pemandangan dari atas yang gedung pasar bagian utara ya. Kelihatan tadi kita di bawah. Ini ada jalannya, jalan buat lewat. Kacanya agak burem, jadi ya gambarnya agak kelihatan kurang bagus. Ini bagian tengah kalau kalian mau
Lihat. Jadi tadi kita masuk dari samping kiri ya. Ini tengahnya seperti ini. Bangunan pasarnya megah sebenarnya. Unik lagi. Ini bagian pakaian dan oleh-oleh sepertinya memang baru buka jam 10-an. Tapi untuk bagian sayur nanti di belakang itu memang dari pagi, sayur, buah sampai daging dan macam-macam di belakang itu dari pagi. Tapi untuk yang di sini kayaknya memang agak siang bukanya. Oke, kita lanjut ke gedung bagian tengah. Kita keluar dulu dari gedung utara. Oke, di sini banyak pedagang ternyata di pintu keluar. Ada sayur-sayuran, buah-buahan. Dan kalau motor bisa parkir di sini juga. Parkirannya seperti itu. Di sini kondisinya cukup ramai tapi kondusif dan ada toilet, WC umum di sana. Toilet wanita, toilet pria sebelah sana, sama ini buat disabilitas. Jadi sebenarnya untuk yang disabilitas bisa juga datang ke sini. Kalau mau naik ke atas ada yang tangga, bukan tangga sih, ada jalan lewat samping itu landai, bisa buat kursi roda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tengah. Di sini ada kantor, aksesoris, konveksi juga, berarti masih ada pakaian-pakaian. Terus lantai 2 ada kantor juga. Alat rumah tangga, ada kuliner dan buah-buahan. Jadi masih pakaian-pakaian juga di sini. Sekarang kita langsung dari pinggir dulu ya. Kita lewat di jalan yang untuk disabilitas. Ternyata penuh jalannya. Agak kurang peruntukannya ya. Jadi sebenarnya jalan tapi dipakai untuk barang dagangan. Jadi kalau pakai kursi roda kayaknya repot juga sih. Jalannya agak sempit. Oke, seperti ini jalannya agak sempit, penuh perabotan. Penuh perabotan di dagangan-dagangan di sini. Ada piring, dari seng, piring seng, plastik-plastik. Dan biasanya kalau beli pot juga di sini ada pot, nanti ada ember, macam-macam robot plastik ya. Oke, ini kerat-kerat kayak gini ada penting nih kalau buat simpan-simpan barang. Ini buat gelas-gelas. Oke, buat perabot-perabot untuk baking, untuk bikin roti. Mari Bu. Oh, ternyata di sini malah banyak rice cooker. Oke, kita jalan-jalan lagi. Jadi di sini banyak perabotan rumah tangga buat kebutuhan sehari-hari. Sepertinya seperti itu. Di belakang juga sama, muter sama, tapi belakang saya justru lebih sepi. Sekarang kita turun dulu. Dan ada kucing. Ke samping lagi, ini masih gedung yang tengah. Isinya masih mirip dengan yang utara. Isinya pakaian-pakaian. Ini ada sandal-sandal, sepatu. Tempatnya beberapa spot memang agak gelap, butuh lampu penerangan. Tapi yang jelas di sini udaranya nggak pengap ya, sejuk. Karena di atasnya ventilasinya bentuknya sama kayak yang di gedung utara. Jual keripik, jual oleh-oleh. Jadi kalau buat kalian yang ke Semarang boleh main ke sini buat beli oleh-oleh. Jadi di sini banyak yang bisa kalian lakukan. Beli makan di atas, buat belanja pakaian, buat belanja oleh-oleh, di sini bisa semua. Jadi nggak harus satu tempat oleh-oleh doang. Main aja ke Johar. Oke, kita naik ke atas di gedung utama. Wah, ternyata rame di sini. Di sini justru rame.
kuliner. Yang rame yang tengah rame nih. Tuh, macam-macam, terus di sana agak sepi. Pasarnya masih hidup. Kita turun lagi. Pasarnya cukup hidup, cuman memang tidak seramai dulu. Udah selesai di bagian tengah. Setelah ini kita bagian yang terakhir, paling belakang. Bukan paling belakang, bagian selatan ya. Tuh, Johar Selatan. Lantai 1 bumbu sembako sayuran, lantai 2 daging, ayam potong, ikan asin, lantai 3 handicraft pelatihan, dan yang lantai 4 kuliner. Ini jadi ada 4 lantai yang di belakang ini. Di belakang 4 lantai, bentuknya paling belakang itu bisa lantai 4. Di sini bisa kita lihat, di sini masih parkirannya mirip seperti yang di utara, antara utara dan tengah. Di selatan juga masih sama bentuknya, strukturnya, dan di sana masih ada WC. Jadi buat kalian yang kesini ya sebenarnya fasilitasnya cukup lengkap untuk sebuah pasar ya. Kita geser dulu. Oke, kita masuk aja di bagian selatan langsung. Ini buat yang belanja buat kebutuhan sehari-hari, jadi kayak butuh-butuh bumbu-bumbu, sayur gitu-gitu di sini. Seperti kayak di sini itu memang pasarnya untuk bisa untuk pedagang besar juga ya. Di sini ada bawang merah, kentang segini banyak, cabai, macam-macam di sini. Oke. Di sini bukanya dari pagi, jadi kalau siang gini malah sepi. Pagi lebih ramai daripada siang. Kondisi seperti itu di sini ya, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Kondisinya tidak terlalu ramai, ada parkiran, bisa parkir motor di sini. Mungkin motor pedagangnya ya masuk dalam. Bagian tengahnya mirip seperti yang tadi. Kita coba. Setelah ini kita naik ke atas aja. Yuk, langsung ke lantai 2. Harusnya ada daging dan macam-macam tadi ya. Kita naik ke lantai 2, yuk. Di sini banyak ikan asin ternyata. Dari masuk lantai 2 langsung ikan asin dari sana sampai ke sini ikan asin semua. Yang di sini juga ikan asin semua. Jadi kalian kalau mau cari ikan asin di bagian selatan yang belakang, ikan asin. Yuk kita lanjut lagi. Ini masih belakang, kita ke bagian tengahnya seperti apa kalau di lantai 2. Ini ada daging ayam, daging sapi, dan kambing. Harusnya di sini ada semuanya. Mari Bu. Tapi kondisinya memang tidak begitu ramai. Sekali lagi dia cuman satu jalur ini aja. Yang jalur sana sepi karena memang yang belanja di sini daging itu nggak gitu banyak. Walaupun bangunannya udah memadai ya, udah cukup besar. Contoh lagi di sini. Ini bangunannya beneran ada bangunannya, ada fasilitasnya, tapi tidak dimanfaatkan karena kondisinya memang yang belanja sedikit. Apalagi mau naik ke lantai 2, biasanya bakal mikir sih. Kondisinya seperti ini teman-teman. Ya, bukan salah bangunannya, bukan. Mungkin memang nggak tahu ya. Pasar yang udah dibenerin kayak gini, udah dibikin beneran gini, justru tidak, kurang laku. Kita naik ke atas lagi. Seperti apa faktanya? Ini kita lantai ketiga ya. Lantai 3 ternyata masih ada yang jual ya.
Masih ada yang jualan. Oh, ini UMKM. Banyakan batik sini, ada aksesoris juga. Ada apa nih? Oh, kayak peresmian, mungkin habis peresmian atau gimana ya? Habis ada acara kayaknya. Ada panggung seperti ini. Ada lukisan-lukisan. Ini dijual atau buat pameran doang, saya juga nggak ngerti. Jujur baru pertama kali untuk ke lantai 3. Dan sesepi itu, yang jualan ada, barangnya ada. Gila. Barangnya ada loh. Nih, barang-barang kayak gini ada. Ditinggal, gak ada orangnya. Koleksi-koleksi. Tinggal gak ada orangnya. Entah belum buka atau gimana. Ini nggak tahu yang kesini mau belanja atau mau jalan-jalan doang. Lantai 3 handicraft dan pelatihan. Jadi kerajinan tangan di sini. Kalian kalau ke Johor apresiasilah para pedagang-pedagang yang menjual handicraft seperti ini. Coba diperhatiin lagi teman-teman, kalian kalau kesini bisa belanja apa aja, bisa kebutuhan dasar rumah, kebutuhan perabotan rumah tangga, pakaian, oleh-oleh, bahkan kalian bisa beli oleh-oleh di Pasar Johor. Tapi sayangnya itu tadi tidak banyak yang mengapresiasi. Jadi kita coba lihat lagi ya. Oke, di sini kita coba lihat dari lantai 3 ke bawah. Tuh sepi kan. Yang di bawah memang sayur ya, tapi yang di bawah ini lantai 2 daging, lantai 3 handicraft. Sepi. Setelah ini kita mau ke lantai 4. Di ujung pucuk harusnya ada kuliner. Dan seperti apa di lantai 4, kita jalan dulu. Yuk naik ke atas. Dan siapa yang akan makan atau menikmati kuliner di lantai 4? Sepi men, yang sini sepi, beneran sepi. Tempatnya banyak, lokasinya bersih, bagus nih, keramik. Tapi ya sepi. Ada kuliner cuman di tengah mungkin ya, dikit. Ada 1, 2 tenan, 3 tenan. Halo Bu. Nanti Mas jajan Mas. Wah. Ini jualan tuh banyak tadi. Udah. Tinggal pindahin Mas. Habis sarapan saya Bu. Udah sarapan lah. Udah sarapan udah. Kalau ikan enak loh. Ini bisa. Ya. Ini makanan jadul-jadul. Bikin sendiri apa gimana Bu? Ya. Bikin sendiri apa titipan orang? Ada titipan, ada yang bikin sendiri. Oh, oke. Kalau bikin semua, aduh. Lagian kan kasihan yang itu. Iya. Yang bikin. Ya deh. Dia nggak bisa jual, aku yang bisa jual. Oh, berarti Bu muter apa di sini aja Bu? Nah, tadi di sana. Di mana? Di pasar. Oh, dalam pasar gitu. Pasar. Dari jam berapa Bu? Dari jam berapa? Saya jualan, saya berangkat jam 2:30. 2:30. Rumahnya di mana Bu? Rumahnya Genuk, Bangetayu. Oh, Bangetayu ya. Sempat turungan sih ya. Sebelum subuh sudah buka. Oh. Nah, gitu. Mang keliling ya Bu ya? Berarti ya. Terus enggak ada keliling kalau buat bas. Bas banyak sekali. Dan nasi kan pokoknya komplit. 2 meja ini anda nggak cukup. Ya. Terus jam 6 baru keliling. Oh, di sini jualannya di sini Bu? Jam 8 sana rumahku. Oh. Lapak ke sana. Tapi karena ramai sekali, aku di sini aja lah. Oh, malah ramai pada sini. Ini ramai sekali. Ya kan ramai sekali. Oh iya, saking ramainya nggak kelihatan ya Bu. Oke. Gitu. Jadi aku di sini aja lah. Ya. Untel-untelan di sana. Nanti aku udah capek, tidur. Oke. Ya, tak beli deh Bu. Iya. Apa ya? Dikang boleh deh 1. Oke ya.
Bentar. Apalagi Ini isinya apa, Bu? telur. Oh, telur. Ini khusus. Ini susu kok panjang-panjang gini? Enak. Suka ibu-ibu kalau suka yang panjang kayak gitu. Iya. Saya juga suka. Yang bulat biasanya, tapi Oh iya, bulat. Tuh. Oke, bentar. Ini putri mandi. Putri mandi. Kalau ini apa, Bu? Bolen. Bolen. Klepon aja sih, Bu. Saya dan klepon Oh soalnya. iya. Nah, 3 aja sih, Bu. Ini berapaan, Bu? Ada. 4 tambah ini ya. Hah? Ini tak hitung kan? Ya. 3 sama 3,5 2,5 6.000. Nah, 9.000 tambah 1 10.000 ya. Ya, apa deh, Bu? 10.000 gitu. Ya, Nah, 10.000 ya. banyak sekali toh. Banyak sekali 10.000. Oke, jadi jajan segini banyak 10.000. Ini apa tadi namanya? Ini tambahin biar pas 10.000 tadi. Oke, bikang. Aduh. Bikang sama klepon. Yang kita harus makan pertama adalah klepon. Ini yang pertama harus kita makan. Oke, sama ini tadi kita pesen jeruk saset ya, jeruk saset mereknya N. Ini 5.000, segini besar tuh. Botol. Ini gelasnya segini besar dan jajan-jajan ini 10.000, 15.000. Gile enggak? Ya, gitulah. Ternyata menarik sebenarnya kita jalan-jalan di Pasar Johar ya. Walaupun ini sepi, nggak ada orang. Ya, semoga besok-besok semakin ramai ya. Karena tadi seperti dikatakan kalau di sini tuh ramainya pas ada pelatihan gitu. Oke. Semoga semua sehat. Laris dagangannya ibu-ibu. Masih, Bu? Ya. Mari. Duh, kacau. Ada sampai lantai 4 ya. Ternyata ada liftnya di samping, guys. Ini yang kebuka yang mana gak tadi? Oh, ini yang kebuka. Ada lift. Kalau kesini ke atas ya bisa aja, gampang loh. Gede liftnya. Anjir. Cuman ya liftnya agak bau aja sih karena ini kecampur-campur barang-barang bawaan pedagang gitu ya. Ada bekas kotoran-kotoran sayur gitu. Bau bawang malah liftnya nih. Oke, ternyata beneran ada liftnya. Jadi kalau kesini jangan lupa naik lift aja kalau mau ke lantai 4, lantai 2, 3, 4. Pakai lift aja biar nggak capek. Udah selesai. Jadi gitu perjalanan kita di Pasar Johar Semarang. Semoga bisa jadi rekomendasi kalian untuk jalan-jalan ke sini. Nggak usah ke mall deh. Kali-kali jalan-jalan ke pasar. Oke, jadi seperti itu. Sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya bersama Pajak Perjalanan. Bye-bye.